Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Binti Anisaul Hasanah, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah kalkulus lanjut, serta teman-teman Prodi Pendidikan Matematika semester 5 yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kuliah secara daring dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Selanjutnya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Diki Chandra, Asmalia Safitri, Aprilia Damayanti, dan Dwi Eka Safitri akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai materi fungsi dua peubah dan turunan fungsi dua peubah. Yang pertama, fungsi dua peubah. Fungsi dua peubah atau lebih merupakan fungsi yang bernilai real dari dua peubah atau lebih real. Fungsi bernilai real dari dua peubah real didefinisikan sebagai fungsi f yang memadankan setiap pasangan terurut x, y dalam himpunan D pada bilangan dengan bilangan real tunggal f, x, y. Sebagai contoh, misal terdapat suatu fungsi f x, y sama dengan x kuadrat plus 3y kuadrat dan fungsi g x, y sama dengan 2x akar y. Diasumsikan x sama dengan min 1 dan y sama dengan 4. Substitusikan pada masing-masing fungsi sehingga f min 1,4 sama dengan 49 dan G min 1,4 sama dengan min 4. Apabila daerah fungsi tidak diperinci, maka domain atau daerah asal mulanya adalah himpunan semua titik x, y pada bidang di mana aturan fungsi berlaku dan menghasilkan suatu bilangan real. Untuk f x, y sama dengan x kuadrat plus 3y kuadrat, daerah mulanya adalah seluruh bidang karena daerah fungsinya tidak diperinci. Sedangkan g x, y sama dengan 2x akar y mempunyai domain x, y sama dengan x anggota bilangan real, y lebih dari sama dengan 0. Karena setiap bilangan di dalam akar harus lebih besar dari 0 sehingga y harus dibatasi lebih dari 0. Selanjutnya, pengertian grafik fungsi. Grafik fungsi merupakan hasil pengkaitan antara himpunan pasangan terurut x, y. Grafik dua peubah f x, y merupakan suatu permukaan di ruang. Setiap x, y di daerah asal hanya berpadanan dengan satu nilai z sehingga setiap garis tegak memotong permukaan paling banyak di satu titik. Selanjutnya, tujuan pembuatan grafik. Tujuan dari penggunaan grafik dalam penyajian data ialah untuk menunjukkan perbandingan antara data satu dengan data yang lain secara informatif yang kualitatif dengan tampilan sederhana. Data-data yang berupa uraian deskriptif yang banyak dan juga kompleks bisa diubah menjadi bentuk yang sederhana dengan menggunakan grafik. Limit pada fungsi dua peubah. Definisi 1. Jika P, X, Y, dan A, B, titik-titik di dalam R kuadrat, maka jarak antara P dan A yang ditulis mutlak P min A, di mana mutlak P min A sama dengan akar dari X min A kuadrat plus Y min B kuadrat. Definisi 2.
bola buka di R. Misalkan A, B titik di R kuadrat dan R bilangan positif, maka bola buka B, A, R didefinisikan sebagai himpunan semua titik di dalam lingkaran berpusat di A dengan jari-jari R atau himpunan semua titik P, X, Y di R kuadrat, P min A kurang dari R. Definisi 3. Misalkan f fungsi dua ubah yang terdefinisi pada bola buka B dalam kurung A, R dan X 0, Y 0 titik limit dari B, maka limit X, Y mendekati X 0, Y 0 fx sama dengan 0. Jika epsilon lebih besar dari 0 yang cukup kecil, maka terdapat delta lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap akar X, Y 0 kuadrat ditambah Y min Y 0 kuadrat lebih kecil dari delta, berlaku f X, Y lebih kecil dari epsilon. Definisi limit fungsi dua berubah. Sifat limit fungsi dua berubah. Jika limit X, Y mendekati X0, Y 0 f x y sama dengan L1 dan limit X, Y mendekati 0,0 G x y sama dengan L2, maka 1. Limit X, Y mendekati X0, Y 0 f x y ditambah G x y sama dengan L1 ditambah L2. Limit X, Y mendekati X0, Y 0 f x y dikurang G x y sama dengan L1 dikurang L2. 3. Limit X, Y mendekati X0, Y 0 f x y dikali G x y sama dengan L1 dikali L2. Yang keempat, limit X, Y mendekati X0, Y 0 f x y sama dengan K L1. K adalah konstanta. Yang kelima, limit X, Y mendekati X0, Y 0 f x, Y per Gx, Y sama dengan L1 per L2. L2 tidak sama dengan 0. Contoh, buktikan limit X, Y mendekati 1,3 2x ditambah 3y sama dengan 11. Akan ditunjukkan bahwa setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta lebih besar dari 0, sehingga nilai mutlak 2x ditambah 3y dikurang 11 lebih kecil dari epsilon, di mana 0 lebih kecil dari akar x min 1 kuadrat ditambah y min 3 kuadrat lebih kecil dari delta, sehingga menggunakan sifat nilai mutlak A plus B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A plus nilai mutlak B diperoleh. Nilai mutlak 2x plus 3y min 11 sama dengan nilai mutlak 2x min 2 plus 2y min 9 kurang dari atau sama dengan nilai mutlak 2x min 1 ditambah nilai mutlak 3y min 3. Maka nilai mutlak 2x plus 3y min 11 lebih kecil atau sama dengan dari 2 nilai mutlak X min 1 ditambah 3 nilai mutlak Y min 3. Lebih kecil atau sama dengan dari 2 akar X min 1 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat ditambah 3 akar X min 1 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 5 akar X min 1 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat lebih kecil dari 5 delta. Sebab 0 lebih kecil dari akar X min 1 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat lebih kecil dari delta. Dengan memilih delta sama dengan 1/5 epsilon. Maka nilai mutlak 2x plus 3 Y min 11 kurang dari atau sama dengan 2 nilai mutlak X min 1 ditambah 3 nilai mutlak Y min 3 lebih kecil dari 2 delta ditambah 3 delta sama dengan epsilon, di mana 0 lebih kecil dari akar X min 1 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat lebih kecil dari delta. Jadi terbukti bahwa limit X, Y mendekati 1,3 2x ditambah 3y sama dengan 11.
Kontinuitas pada fungsi dua peubah. Definisi 4. Fungsi f dua peubah dikatakan kontinu pada x0, y0 jika memenuhi 1. Fungsi x0, y0 ada. 2. Limit x, y mendekati x0, y0 fungsi x, y ada. 3. Limit x, y mendekati x0, y0 fungsi x, y sama dengan fungsi x0, y0. Sebaliknya, jika salah satu syarat tidak dipenuhi pada I, I2, I3, maka fungsi x, y dikatakan tidak kontinu atau diskontinu di titik x, Sebaliknya, jika salah satu syarat tidak dipenuhi pada I, I2, I3, maka fungsi x, y dikatakan tidak kontinu atau diskontinu di titik x0, y0. Turunan fungsi dua peubah atau turunan parsial. Definisi turunan parsial. Dalam matematika, turunan parsial sebuah fungsi matematika peubah banyak adalah turunannya terhadap salah satu peubah atau variabel dengan peubah lainnya dipertahankan atau konstan. Ini dibedakan dengan turunan total yang membolehkan semua variabelnya untuk berubah. Misalkan, fungsi x, y adalah fungsi dua peubah x dan y. 1. Turunan parsial pertama dari f terhadap x dalam kurung y dianggap konstan, didefinisikan sebagai berikut. Fx dalam kurung x, y sama dengan limit h mendekati 0, f dalam kurung x plus h, y negatif apa-apa ini. 1. Turunan parsial pertama dari f terhadap x dalam kurung y dianggap konstan, didefinisikan sebagai berikut. Fx dalam kurung x, y sama dengan limit h mendekati 0, f dalam kurung x plus h, y negatif f dalam kurung x, y per h. Turunan parsial pertama dari f terhadap y dalam kurung x dianggap konstan, didefinisikan sebagai berikut. Fy dalam kurung x, y sama dengan limit h mendekati 0, f dalam kurung x plus h, y min f dalam kurung x, y per h. Turunan fungsi dua peubah atau turunan parsial. Kegunaan turunan parsial. Turunan parsial berguna dalam bidang kalkulus vektor dan geometri diferensial. Turunan parsial sebuah fungsi f terhadap variabel x dituliskan oleh berbagai sumber rujukan sebagai berikut. F aksen x, fx, rho xf atau rho f per rho f. Lambang turunan parsial. Lambang bilangan parsial rho adalah huruf bundar, diturunkan namun berbeda dengan huruf Yunani delta, dan dibedakan dengan notasi turunan total d dalam kurung dan dari huruf rho. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.